Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah seluruh jamaah yang tergabung di Aula UIMA On Air di kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita bersama-sama menengok ada satu perbedaan pendapat, yaitu khususnya untuk sholat untuk orang yang sudah mati. Ya, salah seorang keluarga si A meninggal dunia selama 2 bulan. Terakhir dia tidak mengerjakan sholat karena sakit. Lalu dia berwasiat kalau mati nanti supaya sholatnya diqodho oleh ahli warisnya. Bagaimana hukumnya mengqodho sholat untuk orang yang sudah meninggal atau sudah mati? Jawabannya adalah sholat merupakan ibadah. Sholat merupakan ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang dilakukan seorang hamba dengan langsung berhubungan dengan sang Khaliknya secara pribadi. Nah, seorang yang meninggal maka tidak ada kewajiban qodho bagi ahli warisnya. Demikian juga mereka tidak berkewajiban menebus ya dengan harta dan yang ditinggalkan. Ya, berpendapat bahwa sholat yang ditinggalkan itu ditinggalkan si mayit boleh diqodho oleh ahli warisnya, baik sebelum meninggal dunia dan dia berwasiat atau tidak. Ini pendapat yang pertama. Ya, faidatun utawi faidah sewiji man mata wa alaihi sholatan, man sapa baina wong mata kang mati wa alaihi utawi yo tumrap man mata sholatan duweni utang sholat, fala qodho amangko ora qodho, fala fidyata lan ora fidyah. Wa fi qauli kajam'i muhtadin. Nah, pendapat yang lain adalah annaha tuqdha anhu lil khabari Bukhari wa ghairihi wa min san makhtarahu jam'an min matna fa'ala bihi subki
an ba'di aqaribihi wa naqala banu Burhan anil qaumihi innahu yalzamul waliyu in khalafa firqatan aw usolliya lala usolliya anhu kasaumin. Jadi pendapat yang satu itu tidak wajib, tapi yang satu itu adalah yang namanya sholat itu seperti ya puasa. Ada satu hadis yang menerangkan bahwa sahabat itu menyampaikan orang tua dia punya punya hutang, maka dia tetap berkewajiban untuk membayarnya. Nah, ini yang itu. Terus podo sholat untuk orang yang sudah mati. Ya, salah seorang keluarga si A meninggal dunia selama 2 bulan. Terus ahli warisnya bagaimana hukumnya mengqadha sholat untuk orang yang sudah mati. Nah, sholat merupakan ibadah mahdhah. Tadi ini sudah ini. Ya, ntar dulu. Dilanjut. Ya, sholat merupakan ini sudah. Ya, sholat jenazah untuk di atas kuburan. Bagaimana ini selanjutnya? Ya, banyak orang yang ingin mengerjakan sholat jenazah, ya tidak jarang sholat di atas kuburan, yakni sholat tersebut dilakukan setelah setelah mayit disemayamkan dalam kuburan. Bagaimana hukumnya? Menanggapi hal ini, ulama Syafi'i mengatakan boleh mensolatkan. Ini melihat dari hadis Nabi Muhammad SAW. An Zaidin ibni Sabit, Aking Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Qala ketika sapa Zaid bin Sabit, kharajna metu sapa ingsun ma'an Nabi sartane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma waradna baqi'an idan huwa biqabrin jadidin was'ala anhu fa in waqila fulana faqala fa'ara qala ala adan tumuni, kenapa alan idan tumuni, idan nalikane iku orang idan tumuni ora apa jenengane yo maringi ngerti maring Kanjeng Nabi. Idan huwa biqabrin jadidin. Qalu ya Rasulullah kunta qailan shaiman fakam
andu diaka qala la taf'alu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulta fa inna qailan iman panjenengan niku saweg saum yes dengan capek ya fakaroha an mudi yaka faqala la taf'al faqala la taf'al ojo ngono aja nglakoni begitu ya Rasulullah. Oh udah la taf'al la yamutanna fikum maitan ma kuntu baina al-zuhur illa adaitumuni bi la tamu tanna yakti yo ninggal fikum ing dalem iki maitan ing yo wong kang apa jenengane ninggal makuntu baina adzuhur illa taman ibih makuntu ora ono utawi ya kita niku baina azharu nah apa antarane yo ada itu muni bisi maringi pangertosan dumateng panjenengan fa'in solani alaihi rahmatan fa'in solani mongko lamun salat sapa ingsun Kanjeng Nabi iku rahmatan dadi rahmat. Cuma atal kubru mongko nuli nekani sapa Kanjeng Nabi al kubro ing kubur fa asofna lan jejer-jejer sapa Kanjeng sapa sahabat ya wal kabbaro lan yo takbir alaihi ingatase ya wong sing wis dikubur arba'an ing patang takbiran. Nah dalam hadis lain wal hadisu dalilun wal hadisu tapi hadis iku ala sihatin sholatin lana mayitin ba'da dafnihi mutlaqan. Jadi dalam hadis itu diceritakan bahwa bolehnya mensolatkan mayit yang sudah di dalam kuburan di kuburan itu secara mutlak. Sawaan sholat alaihi qabla dafnin. Sawaan padha uga sholat yo salat sapa wong alaihi ngatasé wong sing meninggal qabla dafnihi sawise den pendem amlah utawa ora sama aja. Kalau orang yang sudah meninggal kalau sudah dikubur maka boleh saja orang mensolatinya di dalam kuburan. Itu hukumnya sama dengan orang yang belum dikubur. Oke, mungkin itu saya mohon maaf ini 2 hari lagi mingur ini ya. Oke, mungkin itu sekian. Selanjutnya silakan untuk diteruskan dengan si malakama. Silakan inspirasikan masalah Anda. Nah, langsung aja kami akan membantu Anda. Tahu. Mari jamaah. Jadi balah di sesi tanya jawab nggih di Malakama. Mari yang monggo yang mempunyai
pertanyaan atau permasalahan bisa ditanyakan kepada Al-Ustadz Misbahusudur dengan password Iwani Jihad Yo Allahu Akbar Barokallah. Monggo dipersilakan. Ada 900 jamaah, 90 jamaah. Ayo. Di sekitar tema ataupun di luar tema, monggo. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami. Jihad ya Allahu Akbar Barokallah. Kalau minta dari Banyuwangi apa? Izin bertanya ya sesuai tema. Tadi saya kurang jelas mendengarkan untuk mengkodok orang yang sudah meninggal, Pak. Gini, ibu saya itu almarhumah itu dulu sakit-sakitan lama dulu, Pak, bertahun-tahun gitu. Saya masih kecil, kadang melihat beliau itu sholat sambil duduk kayak gitu loh, Pak. Terus tapi setelah agak parah itu di rumah sakit itu seringnya itu kan berbaring, Pak. Saya nggak tahu dia sholat apa enggak karena posisi saya masih udah besar juga sih, sudah SMA waktu itu. Cuman belum tahu bener gimana gitu, Pak. Nah itu untuk sholatnya itu gimana, Pak? Istilahnya itu kan sudah nggak terhitung misalkan beliau udah nggak sholat itu gitu. Kita tuh sebagai anak, kayak saya itu kan anak satu-satunya, Pak. Jadi kadang-kadang juga mikir gimana anunya, kalau puasa katanya kan nggak ini, kalau sholatnya itu, Pak. Tadi saya kurang jelas, mohon penjelasannya, Pak. Soalnya di jalan tadi. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dia mangga apa dimohonkan jawabannya? Ya, tadi sudah disampaikan beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, tidak wajib untuk mengqadha. Terus yang kedua, boleh mengqadha ya dengan apa namanya, ya kira-kira yaitu berapa hari, berapa bulan ya dalam sakit tidak menjalankan sholat. Nah, terus pendapat yang lain itu adalah boleh untuk mengqadha sholat ya bagi ahli warisnya, mungkin dengan apa namanya, ya dengan hartanya ya, untuk meminta tolong kepada orang lain untuk mengqadha sholat, itu boleh. Nah, yang keempat itu yang terakhir kemarin saya sampaikan, sebaiknya orang yang apa namanya, orang yang sakit dan dia tidak sholat, maka orang itu diusahakan untuk sholat dengan apa namanya, semampunya. Jadi tanpa harus nggak sholat, ini yang terbaik. Maka dari itu ya kita nanti kalau apa namanya sudah sakit-sakitan, itu usahakan kita tetap sholat semampunya, karena tidak ada istilah apa namanya qadha bagi orang yang mampu mengerjakan.
Jadi begitu. Nah, kalau sudah kadung, ya monggo panjenengan mungkin bisa apa namanya? Ya aduh, ya menggunakan harta jenengan untuk membayar orang yang mengqadha sholat. Nah, itu karena sudah kadung di kubur itu. Jadi karena sudah kadung di kubur, ya satu-satunya jalan untuk itu ya si anak itu mentasorufkan hartanya untuk disedekahkan bagi orang-orang yang mengqadha sholat. Nah ya, jadi begitu. Jadi ada 3 pendapat. Tidak perlu dilakukan secara pribadi, biar tidak ada tidak ada hutang, karena memang dia itu sholat ya dengan semampunya. Oke, mungkin itu. Saya mohon maaf ya, kalau caranya yang pakai harta tadi pripun nggih. Ini saya kan tiap bulan tiap habis gajian gitu saya sisihkan buat beliau gitu, Mbak. Buat kayak berikan pada orang lain, niatnya buat beliau. Nah, itu kalau diniati buat mengqadha sholatnya apa saged nggih, Bang nggih? Ya bisa perintah orang suruh ngoto sholat. Nah, kalau maksudnya orangnya bagus, suruh sholat gitu. iya mengqadha untuk sholat, nanti dikasih uang, ya masuk gratis. Jadi kan harus ada ini. Jadi begitu. Ya. Nggih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terus kan yang lain. Enggak jamaah. Dipersilakan untuk bertanya. Assalamualaikum Abah, mau tanya. Waalaikumsalam. Ini nasihat dari Brebes. Iwamit ciat yo. Allahu Akbar, barakallah. Allahu Akbar, barokallah. Pak Ustadz, kalau misalkan ada yang kerja di bank, itu hukum gajinya itu termasuk riba apa bukan? Itu karena anak saya itu katanya diterima kerja di bank. Aku bilang cari kerjaan yang lain aja, jangan di bank. Takutnya gaji yang didapat itu termasuk riba. Itu gimana? Riba bukan gajinya masuknya. Oke, ya. Matur suwun. Ya, gaji atau bayaran dari pegawai bank. Karena pegawai bank itu dia itu mengutangkan uang dan dia itu mengambil kelebihan, apalagi bank-bank yang bengkek ya sebetulnya bank itu sudah ada aturannya, khususnya adalah bank BNI, BRI dan sebagainya. Tapi uang yang dihasilkan dari bank-bank bank-bank yang berkolaborasi dengan bank itu
dia mencari keuntungan dari sendiri. Biasanya kalau bank itu hanya 1,berapa%, tapi kalau bank-bank yang lain itu hampir 3-4 bahkan 5%. Ya secara hukum yang namanya pekerjaan itu jika dalam keadaan darurat itu boleh. Ya, tapi kalau tidak darurat ya mohon untuk dihindari. Jadi sementara untuk pengalaman boleh. Nanti kalau sudah ini ya pindah atau mencari lalu yang lain. Karena efek daripada ya gaji yang didapatkan dari bank-bank konvensional itu sebagian ulama mengharamkan atau meribakan. Jadi yang namanya barang haram itu bisa dilakukan manakala dia itu terpaksa ya untuk sementara. Jadi kalau bisa nanti kalau ini ya jangan di situ saja, karena pasti nanti akan berhubungan dengan orang-orang yang orang-orang yang bermasalah di dalam manajemen hutangnya. Oke, jadi begitu. Ya. Matur suwun. Dia juga bilangnya sih katanya sementara Mak, daripada ya. Aku nganggur bingung ya. Ya udah, enggak apa-apa, untuk pengalaman aja. Dia kan ya, kebidanan, aku bilang kebidanan kok masuknya bank itu. Oke, matur suwun Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dipersilakan untuk jamaah yang lainnya untuk bertanya. Ayo, yang lain. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwamit jihad yo, Allahu Akbar, barokallah. Kalau titipan dari teman ya, Abah. Teman saya kan sakit, terus membutuhkan itulah apa namanya donor darah gitu loh. Terus yang menyumbangkan darahnya itu katanya itu orang Taiwan gitu. Nah, sedangkan orang Taiwan kan makannya kan daging 2B ya, Abah. Tahu ya, Abah, kaki 4 itu loh. Nah, itu gimana hukumnya, Abah? Teman saya itu bertanya sama saya. Saya nggak tahu, nanti saya tanyakan sama Abah di Iwamit kalau ngerti. Ya, matur suwun Abah, pripun jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, donor darah yang donor orang Taiwan yang dia makannya babi, ya itu bagaimana? Ya, namanya darah itu ya darah. Kandungan darah itu tidak terpengaruh dengan adanya zat babi dan sebagainya. Maka darah yang didonorkan ya untuk kepentingan medis itu ya sah-sah saja. Ya sah-sah saja. Karena alasannya apa? Alasannya ya satu, darurat. Karena ya kebutuhan yang urgen.
kalau memang bisa dari teman-teman kita yang ada di Indonesia, itu ya itu lebih baik. Tapi kalau itu kok untuk orang rayuan yang memberikan donor darah yang notabene itu dia makan daging babi, ya itu tidak berpengaruh dengan sifat-sifat daripada darah, ya tetap sah-sah saja. Itu jadi begitu. Jadi itu kan apa mboten apa yang ditanyakan teman saya itu. Gimana? Ini kan maksudnya halal apa mboten ngoten loh. Ya satu tadi sudah saya sampaikan, yang namanya darah itu tidak terpengaruh dengan makanan apa. Ya berarti ini. Terus dalam keadaan darurat ya karena butuh apa namanya ya butuh donor, kan udah jelas darurat juga menjadikan boleh itu, jadi boleh saja dalam keadaan darurat. Oke, mungkin itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang lain. Enggak, yang lain dipersilakan untuk bertanya. Gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami jihad ya Allah kabar barakallah. Kata Ustadz, saya mau tanya ngeten pengertiannya. Saat ini kita ada teman minjam ke kita gitu kan, dalam jumlah ya agak banyak, 10 juta atau 15 juta. Terus kan dia bilang, aku pinjam nanti aku cicil gitu kan. Terus nanti aku kasih anakan segini gitu kan. Terus kitanya bilang, nggak mau, aku nggak mau ngasih anakan karena itu. Dia bilang, enggak, aku kasih tip aja karena kamu udah membantu. Itu kayak gitu hukumnya pripun Bapak Ustadz? Napa angsal, napa mboten, napa pripun ngoten? Ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Orang yang ngutang dan dia janji akan menambahkan apa namanya, menambahkan tip atau bunga, itu tidak dibolehkan. Itulah yang dinamakan dengan riba, karena ada iming-iming tertentu. Tapi jika tanpa apa ya, tanpa disampaikan iming-iming, oh langsung bayar lalu ngasih tambahan, itu boleh. Dan tambahannya itu terserah, banyak baik, sedikit juga boleh. Tapi kalau itu berjanji akan mengasih bunga yang ditentukan, maka itu riba, tidak boleh. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah pada saat mau sholat, ada orang yang ngutangi Rasulullah. Akhirnya Rasulullah itu mengajak sholat terlebih dahulu. Nah, setelah mengajak sholat, langsung Rasulullah itu memberikan hutangnya dan memberikan tambahan. Tapi tidak ada tidak ada ikatan. Jadi itu boleh. Dan ada kejadian yang lain. Saat Rasulullah itu, sahabat itu pinjam kambing. Orang pinjam kambing. Tapi giliran mau bayar, itu tidak ada kambing yang sama.
bahkan adanya lebih kecil atau lebih besar. Lalu Rasulullah itu menyatakan, ambillah yang lebih besar, jadilah engkau orang yang baik. Berarti menambahkan boleh, tapi jangan ada di perjanjian. Jadi itu ya. Sudah? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Berarti seandainya sampun terlanjur ngoten niku hasilnya bisa dikasihkan ke fakir miskin gitu nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Ya boleh, udah terlanjur ya kasihkan aja ke fakir miskin itu boleh. Nggih, matur suwun. Sudah? Iwamit jihad yo dengan berkarya maju terus pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar. Ya, untuk pesan dan pesan di pagi hari ini, saya mohon maaf kalau punya usul itu kadang-kadang nekat, kadang-kadang yang meleceh terun, maksudnya apa namanya, tentang masalah kalender. Ya silahkan nanti di apa namanya musyawarahkan untuk kalender tahun kalau bisa sih tahun 2026 ya itu, dan di situ ada apa namanya ya data-data dari pengurus-pengurus yang ada dan jamaah yang tergabung di dalam apa namanya kelompok bunga. Ya, seperti yang saya sampaikan itu rasanya itu sebagai catatan penting, yang catatan itu adalah berfungsi untuk menjadikan keluarga kita yang ada di Indonesia itu merasa bangga dengan keberadaan panjenengan yang ada di Taiwan. Dan kalau bisa itu jangan hanya ya satu apa namanya kurun saja, jadi setiap ada apa namanya kepengurusan yang baru didaftar dan dibikin apa namanya ya dibikin kalender. Rasanya insya Allah manfaat, khususnya jenengan yang ada di saudara jenengan, orang tua jenengan yang ada di Indonesia. Jadi ini tak sampaikan ya, barangkali ini tertarik karena ini program yang apa namanya untuk menjadi catatan penting bagi kepengurusan yang ada di Taiwan. Oke, mungkin itu, dan kita terus berekspansi untuk menyampaikan apa namanya menyampaikan ya kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ada di Taiwan atau yang ada di Indonesia. Asal dia itu nanti tercatat di kalender itu, mereka pasti akan punya rasa bangga. Itu insya Allah. Ya, ini alasannya apa? Monggo kalau memang perlu di apa namanya, ya perlu di sangkal atau perlu di apa namanya, ya perlu di apa ya perlu ditarik ulang, ya monggo. Yang penting satu, kita itu adalah terus menawarkan kepada teman-teman kita yang ada di luar sana, insya Allah, karena Iwamit ini ya tidak akan menunggu siapa-siapa, ya tidak akan kemana-mana. Kalau bukan kita yang ngomong soal Kartini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang,
Kapan lagi? Kapan lagi? Mungkin itu ya, sekian kurang lebih minta maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohonkan barokah doanya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an ashabi rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masirah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila. وارزقنا اجتناب اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا وأولادنا ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم افتح علينا وبرحمتك فإن ضال علمنا فإن جاهلنا اللهم ارزقنا رزقا واسعا كثيرا مباركا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi firli Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.